Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Wilda dalam pembelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yang merupakan kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Macam-macam kekuasaan. Menurut pendapat Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, yang merupakan kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR ataupun MPR. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang mana merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh presiden, wakil presiden, beserta menteri dan jajarannya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pembagian kekuasaan pada pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 jenis kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di antaranya adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah daerah. Ya, ini dimulai dari pemerintah tingkat provinsi, kemudian pemerintah tingkat kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Demikian materi yang diberikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.